Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Siapa saya? Orang ini baru ngobrol-ngobrol pertama. Teman-teman, perkenalkan Tiwi. Di sini saya akan ngobrol santai mengenai kehidupan. Saya akan membawa teman saya Rista. Nanti biar dia memperkenalkan diri sendiri. Dan juga nih, saya sama Rista nih suka hilang arah kadang-kadang, teman-teman. Makanya saya sama Ristan yang punya pertanyaan segudang nih, orang sesat sedunia nih, yang nyari jawaban terus. Akhirnya kami panggillah yang senior di sini, Kang Abu. Jadi boleh dulu dari Kang Abu. Kang Abu boleh perkenalkan diri, Kang Abu tuh saha? Kenapa Kang Abu bisa ada di sini dipanggil sama kami? Kang Abu tuh siapa? Nah itu aneh juga sih, kayaknya salah ngundang deh. Saya Abu, basically magician udah pasti ya. Tapi ya balik lagi dalam kurun sekitar 10-13 tahun belakangan ini lagi research tentang banyak hal. Salah satunya tentang religion, spirituality sama human growth gitu. Wow. Jadi ya dari situ banyak banyak acara program gitu, dan salah satunya mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada dialog positif gitu misalnya, itu juga salah satu podcast yang terlahir dari si hasil research ini gitu. Jadi basically saya pembelajar sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa agak bingung, tapi yang paling pasti saya murid semesta yang terus mau belajar itu aja. Waduh, sih. luar biasa sekali teman-teman. Thank you banget Kang Abu udah di sini. Sekarang saya mau perkenalkan teman saya dulu ini. Yang hilang arah dari Bandung ya. Kalau yang dari Bandung, dari Cimahi ini teman saya. Jauh dari Bandung Silakan, ya. Anda ini siapa? Sebelumnya makasih banget Kang Abu, karena aku deg-degan banget nih ketemu sama Kang Abu. Karena banyak banget pertanyaan. Kan jadi bingung. Nama saya Rista, teman-teman semua, perkenalkan. Apa ya seseorang yang hilang arah lah ya. Seseorang yang hilang Seseorang yang arah. hilang Tapi sibuk arah. apa selama ini, punya apa gitu? Sebetulnya kalau kesibukan beberapa tahun terakhir itu mencoba membantu untuk memberikan edukasi tentang kesadaran. Gitu, lebih ke kesadaran kesadaran sadar dan bawah sadar. Ya lebih ke kesadaran sih intinya gitu, dan jadinya memang banyak berkaitan dengan spiritualitas. Oke. Gitu. Nah, kebetulan ada Kang Abu, memang betul tadi kata Tiwi, banyak banget pertanyaan, segudang pertanyaan yang pengen ditanya ini Kang. Oke. Udah ya. Ibu Rista ini juga yang punya Rex Journey, kalau cari di Instagram ya teman-teman, boleh di Itu apa? Rex Journey nanti dilihat aja sendiri anehnya seperti apa. Tapi kalau aku boleh tanya nih Kang, Akang teh kumaha sampai bisa begini Kang? Di awal tuh ada twist apa sih di hidup Akang sampai ngapain gitu Kang? Research mengenai religion, spirituality dan human growth. Kenapa nggak lurus-lurus aja jadi manusia gitu? Kayak nggak usah terbuka pikirannya. Nggak usah gitu ya, santai aja gitu ya. Oke, nggak tahu sih. Saya rasa dalam semua perjalanan hidup manusia akan menemukan satu titik di mana dia akan bertanya gitu ya, bahwa siapa dirinya, terus mau ngapain dia kesini gitu. Dan saya rasa banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam pertanyaan yang esensial gitu. Nah, mungkin kalau ditanya dari mana mulainya, ini akan jadi long story banget gitu. Cuman ada satu poin yang saya rasa mungkin ini juga udah ada research gitu ya, ada penelitiannya, bahwa ada yang disebut dengan yang namanya toxic sukses gitu, kecanduan akan sukses. Dimana diteliti 100 orang paling sukses di dunia ini, ternyata 90% gak happy gitu hidupnya. Oke. Dan mereka matinya banyak yang bunuh diri gitu. Nah itu terjadi pada saya di tahun 2010. Jadi di tahun 2010 tuh puncak-puncak karir saya di TV lah ya. Waktu itu ada acara di RCTI namanya The Master gitu, karena saya magician di situ. Dan karena masuk ke dunia yang sangat sangat padat ya, dalam tanda petik hektik banget gitu. Di satu sisi kalau misalnya bicara bahwa terkenal ada dapat gitu ya, terus kalau ngomongin tentang income, penghasilan oke lah gitu ya. Jadi ada di satu sisi bahwa terkenal udah, ini punya udah, itu udah, tapi kenapa nggak happy ya gitu? Tapi kenapa nggak ada fulfillment yang
bangun tidur harus melakukan sebuah kegiatan dari satu kegiatan yang lain. Ini bisa kejadian bahwa bangun terbang ke Medan show di sana, terus siangnya udah harus ke Bali, terus malamnya udah harus live di studio, dan itu berlaku bertahun-tahun yang saya ngerasa bahwa saya ini robot apa manusia gitu. Saya tuh hidup ngapain sih gini-gini amat gitu. Gampangannya gitu. Nah, jadi di satu titik itu ada satu perenungan yang dulu gini, banyak orang yang pengen terkenal, ternyata pas terkenal nggak enak-enak amat juga sih gitu. Banyak orang yang pengen punya itu, ternyata pas punya biasa aja sih gitu. Kan mungkin orang lupa terhadap keutuhan segala sesuatu gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa rumput tetangga lebih hijau dan lebih asik gitu. Dia juga harus ingat bahwa lebih hijau lebih asik, tagihan airnya juga makin gede gitu, karena kan dia harus ngeluarin air lebih banyak misalkan gitu. Nah, keutuhan ini yang saya rasa waktu itu nggak dapat gitu, bahwa ada apa sih yang ngebuat bahwa jadi loneliness gitu ya, terus feel empty gitu, dan ya hidup kayak yang nggak tahu mau ngapain aja. Nah, di situ sih titik baliknya adalah ketika mungkin saya dapat apa yang saya pengenin gitu ya, secara cita-cita dan seterusnya, tapi ternyata ada satu yang nggak fulfill lah ya bahasanya gitu, yang kayaknya ini nggak dapet deh gitu. Dan ternyata jawabannya baru didapat setelah 13 tahun dari pertanyaan awal itu gitu. Gitu. 13 tahun ya. Berarti awal ada sedikit suicidal thoughts ya. Ya. Kang ya, di 2010 2011 lah. Tapi aku boleh nanya nggak? Ya. Kan tadi gini, ada beberapa statement, gini aku suka banget sama tadi penjelasan Kang Abu, di mana Kang Abu ngejelasin bahwa dalam kehidupan manusia itu pasti ada titik di mana kita mempertanyakan banyak hal. Ya. Tapi gimana nih dengan banyak orang yang lebih cenderung kayak ya udah sih yang gitu mah nggak usah dipikirin, ya udah sih nggak usah dipertanyakan. Ya. Menurut Kang Abu tuh kayak gimana? Saya sih menyadari bahwa rasa yang paling sejati itu adalah antara diri saya dan saya sendiri gitu ya. Atau kalau kita ngomongin pencipta, Tuhan gitu. Yang ribet kan cuma netizen aja sih sebenarnya. Gitu ya. Ketika orang harus ngomong bahwa kenapa beginilah, kenapa begitulah, kenapa, ya itu hak mereka untuk mengomentari sesuatu gitu. Pun siapapun yang memberikan komentar ke kita kan nggak pernah benar-benar ngerasain apa yang kita benar-benar tanyain gitu. Betul. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau ada yang bilang ngapain sih itu harus A, harus B, harus C, ya sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga sih. Dan sangat wajar ketika orang tidak mengerti apa yang kita rasakan gitu. Karena mau nggak mau dalam hidup, ya ini fakta sih yang penting untuk diterima. Orang yang akan mengerti kita akan jauh lebih sedikit daripada orang yang mengerti kita gitu. Setuju. Itu sih poinnya. Jadi ya faktanya begitu gitu. Dan point of view-nya bahwa itu adalah realitas yang penting untuk kita terima gitu. Makanya kalau kita punya teman 10 tuh udah kebanyakan lah. Iya. Benar-benar. In fact ya, mungkin kenalan banyak, tapi yang akan bisa menjadi circle satu atau pertemanan yang benar-benar intensif tuh nggak banyak sih. Iya. Gitu sih. Setuju. Itu Tapi sih berarti, point of view-nya. Berarti nggak apa-apa ya Kang ya, kalau karena gini, aku termasuk orang yang senang mempertanyakan sesuatu, dan aku nyari itu, gitu. Tapi berarti nggak salah ya? Gini, saya tuh nggak mau terjebak dengan kata-kata benar atau salah sih sebenarnya. Gini, benar atau salah itu sesuatu yang relatif. Bahwa kebenaran kita siang hari ini mungkin bisa expired besok pagi karena kitanya meluas gitu. Ya. Makanya saya tidak terlalu sibuk memegang kebenaran. Dan saya nggak pernah mempertanyakan masalah quote and quote kebenaran gitu. Karena saya tahu hari ini benarnya 5, besok ternyata sayanya bertumbuh jadi 6, maka kebenaran saya yang kemarin jadi udah basi gitu. Nah jadi kalau ada pertanyaan benar atau salah, boleh atau enggak, itu kembali kepada apa yang dilakukan itu memenuhi apa yang dibutuhkan nggak sih gitu. Karena kebutuhan kita semua pada dasarnya nggak pernah ada yang exactly 100% sama kan. Pasti karena kita tuh unik gitu. Dan yang namanya unik tuh nggak pernah ada yang sama dengan kapasitas yang sama, dan wadahnya juga nggak ada yang sama gitu. Contoh kita baca satu buku yang sama atau dengerin materi yang sama, pembicaranya sama, pulang kita bertiga, kita punya 3 perspektif yang berbeda gitu. Nah, dan dengan wadah yang berbeda inilah kita akan menyadari bahwa ya wadah saya nerimanya seperti itu, wadahnya yang lain nerimanya seperti itu, dan itu yang harus kita sama-sama terima gitu. Yang bahaya nggak sadar wadah,
wadahnya seliter, mintanya 10 liter gitu. Nah, itu kacau tuh gitu. Ya nggak bisa lah, orang wadahnya cuma seliter gitu. Gitu sih. Mantap. Kalau Ibu Rista nih ya, apa sih yang membuat kamu tuh jadi kayak gini gitu? Kenapa kamu jadi kayak semua hal dipertanyakan? Terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Tapi siapa tahu ada teman-teman di rumah itu yang kayak Rista ini, yang benar-benar kayak kok hidup begini. Coba silakan sharing keanehanmu. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang kalau kamu rasakan? kenapa banyak pertanyaan passion kayaknya kan dari dulu. Soalnya udah lama banget. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul tuh aku lupa ya tahun berapa, usia berapa, tapi yang pasti kira-kira SMP. SMP aku sudah mulai sebenarnya sebelum SMP karena sensitif kan. Jadinya banyak kayak ngobrol sama sesuatu dan lain sebagainya lah, dan itu bikin saya mikir sebenarnya. Kenapa ya? Dan pertanyaan pertama itu adalah kenapa kok aku bisa kayak gini? Sedangkan orang lain ditanya ngelihat ini atau ngelihat itu mereka juga enggak gitu. Nah itu yang bikin saya jadinya diem, nggak pernah nyerita ke siapapun, sampai akhirnya ya ada pertanyaan. Dulu tuh ingat banget tahun-tahun 2000-an itu yang banyak bom di mana-mana. Akhirnya kayak mempertanyakan agama. Gitu, mempertanyakan agama, kenapa ya orang, karena kan di sana title-nya muslim gitu ya. Jadinya kenapa sih kok orang beragama tapi kok mereka melakukan tindakan yang menurut saya itu kayaknya nggak sinkron deh sama agama gitu. Sampai pada akhirnya ada kejadian kehidupan ya yang tidak bisa Sebutkan. Tidak, kalau disebutkan mungkin bisa, tapi nggak bisa dimasuk akal lah kalau menurut aku, karena di usia 16 tahun akhirnya harus terpaksa menikah. Terus usia 17 tahun keguguran. Abis itu aku lupa itu usia aku berapa, 20 tahunan kayaknya. Adik aku, karena aku nggak punya teman kan, adik aku meninggal. Setelah itu di usia 24 tahun cerai. Jadi kayak aduh, berturut-turut beruntun sampai akhirnya ya mempertanyakan Tuhan gitu. Tuhan ini pengennya apa sih? Tuhan tuh kayak gimana sih? Karena aku udah ngerasa aneh dari kecil, terus sekarang ngasih kehidupan kayak begini banget lagi gitu. Ya sampai pada akhirnya di awal-awal sih aku nyari, ya mungkin karena di Indonesia ya spiritual tuh deketnya kan ke mistis gitu. Aku keliling Jawa nyari dukun kan. Teman-teman, dari awal udah kesebut kata dukun. Mohon maaf kepada dukun-dukun yang menonton. Nanti bikin aja. Namanya ngobrol santai nggak apa-apa. Semua pihak yang terkait tolong kita berdamai saja di sini. Cuman intinya. Tapi bedain antara dukun sama pesulap beda lah ya. Iya. Nanti saya pengen tanya. Jadi mungkin pada akhirnya setelah keliling-keliling itu nyari para praktisi yang mungkin bisa menjelaskan sesuatu, tetap nggak dapat jawabannya gitu. Jawabannya tuh tetap gantung aja gitu, sampai pada akhirnya coba belajar. Kalau dulu boro-boro pengen belajar agama, yang ada benci gitu, yang ada nggak percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya ketemu sama salah satu temen yang bisa membantu untuk spiritual gitu. Dia memberikan salah satu metode yang ternyata itu sangat helpful banget, bisa bikin saya sadar bahwa saya ini nggak aneh gitu. Dari situ saya tertarik untuk mikirin lagi gitu, karena senang banget mikir, jadinya makin ini apa ya, sampai ya akhirnya memang menggiati si kesadaran ini gitu sih sebenarnya Kak Tiwi. Oke, baik. Jadi buat teman-teman di sini yang merasa senasib sepenanggungan dengan Kang Abu atau dengan Teh Rista, nama Rista, ikutan terus kita ngobrol ya, kita ngobrol santai. Keanehan. Nah, sekarang ini coba kita tanya ke Kang Abu. Yang pertama aja Kang, yang paling pertama. Dalam Islam, selama ini sixth sense selalu dianggap ketempelan jin Kang. Bagaimana dengan orang-orang yang memang dari kecil punya kemampuan itu? Sebenarnya kalau yang dari hasil penelitiannya Akang selama ini, dalam Islam tuh bagaimana sih Kang soal seperti ini? Ya oke sih. Kalau kita bicara ngomongin dalam Islam tuh kan luas banget ya, gitu ya. Tapi ya
apapun itu yang kita dengar, saya pengen ngasih satu feedback kali ya. Kalau kita ngelihat orang beragama, jangan lupa bahwa ketika seseorang beragama, agamanya itu tetap pure kan. Tapi pemeluknya yang bermasalah sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong dalam Islam, dalam apa, mungkin yang sangat bisa kompeten untuk menjawab ini lebih esensial adalah orang yang benar-benar mempelajari Islam sangat detail gitu kira-kira. Nah, tapi kalau berbicara dalam perspektif sixth sense atau apa dan lain-lain, kita bicara dalam realitas saja sebetulnya, bahwa karena kita belum tahu jawabannya dan kita belum mengerti kenapa itu terjadi, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang mistikal gitu. Saya selalu pengen mengambil satu sudut pandang bahwa apa yang terjadi kita dengan pengalaman kita kan private gitu. Dan semua orang saya rasa unik gitu, punya keunikannya gitu. Nah, ketika merasa aneh, kenapa merasa aneh? Karena ngebandingin aja sih. Iya, betul. Permasalahannya karena ngebandingin aja gitu. Kok aku gini, kok dia enggak? Kok aku gini, kok dia enggak? Permasalahannya bukan aku gini, dia gitu, tetapi aku membandingkan bahwa ada yang di aku, nggak ada yang di dia gitu intinya. Nah, saya nggak pengen terlalu detail tentang dalam semua perspektif sih, tapi point of view-nya adalah setiap kita, kalau mau bicara dalam konteks Islam itu sendiri, itu unik gitu. Kita diciptakan dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, keunikannya masing-masing gitu. Dan salah satu yang dibicarakan tentang ini adalah, itu adalah keunikan kita juga sebenarnya gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya, maksudnya ketika keunikan itu kita dapat, keunikan itu kita hadirkan dalam diri kita dan kita sadar bahwa kita unik satu sama lain, ya itulah diri kita yang unik itu sendiri gitu. Nah, jadi saya rasa sih tergantung dari pemaknaan terhadap si sixth sense ini gitu. Karena ya ngomongin sixth sense ini kalau kita bicara dalam ranah yang mistikal kan jadi aneh-aneh gitu ya, dalam tanda petik gitu. Tapi sesederhana bahwa sixth sense di sini adalah bagaimana kita bisa peka. Saya sih memandang ini adalah bagaimana kita bisa peka terhadap diri sih sebenarnya, terhadap diri dan lingkungan gitu, terhadap diri dan apa yang terjadi gitu. Nah, jadi kalau bicara ini dalam konteks yang namanya Islam itu sendiri, saya rasa lebih kepada mengambil bahwa kita diciptakan unik dan hal-hal itu mungkin ya kita ngerasa itu sebagai hal mistik karena emang kita belum ngerti aja sih. Once nanti kita ngerti, ya biasa aja sih gitu. Contoh, sebelum ditemukan bahwa ini adalah penyakit, wah pasti disebut bahwa ini dalam tanda petik diserang oleh entah itu makhluk halus lah atau gitu-gitulah kita kira-kira. Itu kan karena belum nyampainya kita aja untuk menjelaskan segala sesuatu yang dimana pada saat itu jalan termudahnya adalah ini adalah sesuatu hal yang dalam tanda petik terjadi dengan goib gitu misalnya, terjadi dengan hal-hal yang mistik gitu misalnya. Nah, saya rasa tinggal menunggu waktu antara kita mau memahami lebih dalam atau enggak gitu. Itu aja sih. Simplenya ada di situ gitu. Baik Kang, soalnya ini kan di Indonesia ini banyak banget fenomena supranatural yang ada ya Kang. Akang ada nggak pengalaman soal itu Kang? Buat saya tuh bangun tidur ngelihat matahari terbit dan saya bisa nafas itu supranatural banget sih. Gitu, karena buat saya ketika kita mulai bisa melihat hal yang sederhana tapi still amazing gitu, dan kita lupa bahwa setiap saat ini adalah baru, setiap kita bernafas itu juga kita hidup yang baru, setiap saat kita membaru gitu. Buat saya hal-hal yang ya sesimpel-simpel ini tuh supranatural banget sih, quote and quote gitu. Dan ya kembali tergantung pemaknaan gitu ya, karena dengan saya bisa bersyukur ketika saya makan siang melihat satu mangkok makanan gitu, dan saya melihat berapa juta atau miliar yang berkontribusi terhadap makan siang saya gitu, dan di situ saya ada nasi lah, ada piringnya lah, ada apa, dan di situ semua perlu ada semua yang mewujudkan itu sampai ke meja makan siang saya. Itu buat saya sesuatu hal yang amazing gitu, supranatural quote and quote gitu. Nah, jadi saya sih ngelihat hal yang kalau kita sebut supranatural adalah bagaimana kita bisa melihat something amazing di tempat hal yang simple. Karena kita membuat itu simple karena kita tidak terlalu pay attention gitu. Karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita di masa lalu, di masa depan, sampai kita lupa bahwa even bernafas aja itu udah amazing. Kurang supranatural apa gitu. Yes. Mau punya Lamborghini 7, mau punya rumah 10, mau punya uang triliunan, nggak punya nafas juga buat apa? Anyway, nah jadi balik ke hal yang mungkin saya pengen mengajak kepada hal yang lebih realitas gitu ya.
sekarang tahu banyak ilmu ABC, tapi itu hanya sebatas dalam konteks pengetahuan dan itu tidak teraplikasikan dalam kehidupan, ya manfaatnya juga buat apa gitu. Kan outputnya adalah kebermanfaatan gitu. Outputnya adalah kebermanfaatan karena setiap manusia ya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Begitu ya. Iya. Ada pertanyaan. Tiba-tiba ting gitu. Kalau tadi ngebahas sedikit tentang supranatural ya Kang ya. Saya mencoba untuk mempelajari itu kan ada dua istilah, ada supranatural, ada supernatural. Yang saya pelajari sebetulnya itu sama aja, beda bahasa aja, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia gitu. Nah tapi ada beberapa orang tuh yang anggapnya jadi kayak gini, kalau supernatural itu kemampuan super dari dalam dirimu, kalau supranatural kemampuan super yang sama makhluk-makhluk halus. Katanya. Kalau buat saya pribadi nggak masuk sih konsepnya, tapi kalau dari Kang Abu sendiri pandangannya ternyata sekarang ada fenomena kayak gitu, mungkin berarti ada pergeseran makna ya. Kenapa sih kira-kira kok sampai ada pergeseran makna itu? Gini. Mungkin kita penting menyadari makhluk halus itu point of view-nya adalah halusinasi kali ya. Halusinasi itu berarti ketika saya tidak melihat apa adanya. Ketika saya memiliki nilai terhadap sesuatu dengan nilai yang saya percayai dan itu tidak sesuai dengan apa yang saya suka. Even pada saat saya marah, ya saya juga lagi terserang dalam konteks si makhluk halus itu gitu. Karena saya masuk ke dalam ilusi pikiran, saya halusinasi dan seterusnya gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara gampangannya aja ya, supaya ini bisa diterima secara universal gitu. Ketika si Clark Kent yang diterbangkan ke bumi nih, dan dia dirawat sama makhluk bumi nih, dia lupa kalau dia itu adalah Superman. Betul nggak? Karena wilayah sekitarnya emang dibesarkan, nurturingnya pakai orang-orang bumi. Nah, kita tuh kan seperti Clark Kent yang sedang mencari jati diri bahwa lu tuh bukan Clark Kent sebenarnya. Aku tuh bukan Abu sebenarnya. Abu tuh kemasan gitu. Abu tuh hanya nama. Ini tuh hanya dalam tanda petik kemasan atau wadah gitu intinya. Nah, ketika kita mulai menyadari dan meniti ke dalam, kita akan banyak sadar bahwa ternyata belum banyak yang saya tahu tentang diri saya gitu. Nah, saya sih mengambil perspektif bahwa menemukan kekuatan di dalam lah atau bahasanya apapun itu gitu, itu adalah menemukan jati diri yang emang sebelumnya belum pernah diketahui gitu. Apapun pembelajaran, saya rasa itu wilayah private gitu. Mau itu nanti belajar ngelihat dari makhluk halus lah, mau dari prana lah, mau dari apa dan lain-lain, itu metode gitu. Tapi pertanyaan besarnya, abis belajar itu, terus apa? mau ngapain gitu? What next gitu? Apakah mau berantem tentang yang bener tuh cahaya putih misalnya, cahaya hitam salah gitu. Terus berantem di wilayah konsep, di mana rata-rata orang yang mengkonsepkan ini juga nggak ngalamin juga sih gitu. Ya halusinasi lagi gitu. Dimana kalau kita bicara bahwa pertama datang ke kita tuh kan semuanya dalam konteksnya hanya pengetahuan ya, informasi gitu. Nah, ketika orang dapat informasi, belum tentu informasi itu kita alami kan. Nah, yang paling terpenting kan bukan masalah banyak informasinya gitu. Ya contoh lah, kalau kita sekarang lagi bahas tentang kesabaran, ada di kajian tentang kesabaran. Selesai kajian kan bukan berarti langsung jadi orang sabar gitu. Betul. Gitu. Kita tuh nggak bisa jadi orang sabar karena ikut banyak pengajian, karena ikut banyak seminar, karena ikut banyak apa, nggak bisa. Mau jadi orang sabar ya harus ketemu banyak orang nyebelin, udah gitu aja. Simpel gitu. Betul. Nah jadi saya lebih ngelihat bahwa apapun yang kita terima sebagai perjalanan kita, karena saya rasa masing-masing punya perjalanan dan itu bisa jadi wilayah privat. Tapi output dari perjalanan itu saya rasa lebih kepada apa nih yang bisa bermanfaat untuk orang dari pengalamanku menemukan ini gitu. Karena saya rasa orang nggak perlu tahu pengalaman saya ketemu sama begitu-begitu sih gitu. Toh juga diceritain juga mereka nggak ngalamin. Buat apa gitu? Betul. Tapi poinnya adalah ketika saya belajar ini, sesederhana bahwa seseorang yang semakin spiritual, at least nggak makin nyebelin aja. Udah sesimpel itu aja. Oke, baik. Berarti Gitu. nggak penting juga ya itu title istilah-istilahnya ya. Yang penting kalau belajar itu ngapain? Ngapain? Betul. Dan biasanya kalau habis ikutan kelas sabar, biasanya itu di kehidupannya tiba-tiba dikasih kesempatan untuk sabar.
Ya pasti, pastilah. Coba deh dikasih langsung yang nyebelin. Dikasih coba. Ayo tadi belajar Pasti apa? karena kan kita harus mengalami apa yang kita pelajari gitu. Betul. Karena yang realitas itu kan bukan ngobrol gini gitu. Iya, prakteknya itu. Kita ngobrol spiritual baru dalam tatanan konsep. Tapi spiritualitas akan didapatkan ketika kita praktek. Makanya kalau nggak ada laku, nggak ada aksi, nggak akan ada reaksi gitu. Itu sih. Jadi gitu teman-teman, itu ngobrol santai kita dulu untuk perkenalan. Episode 1, perkenalan sama kalian supaya tahu ini sebenarnya kenapa bisa Kang Abu begitu, Ibu Rista begitu, dan saya jadi ada di sini sebagai moderator. Ketemu lagi di episode 2, kita akan membahas lebih dalam soal kecemasan-kecemasan dan keresahan kami dalam kehidupan nih. Jadi kalau kalian punya keresahan juga ada pertanyaan yang nggak tahu mau tanya kemana, tanya ke kita aja. Nanti kita coba jawab, oke? Sampai ketemu lagi, dadah.